Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode 293, dengan judul Xuan Luo bertindak, langsung ke dalam alurnya. Berbagai mantra ditutup saat Sovereign keluar. The Sovereign sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang makam kuno, ketika dia meminta Taois 7 warna menyelamatkan Miao Yin dan teman-temannya, dia telah mempelajari beberapa rahasia di sini. Itulah mengapa dia bisa tiba di sini secepat itu. Dia telah menyaksikan pertempuran sengit di bunga kedua dan telah melihat Wang Lin menggunakan busur 3 kali. Dengan pemahamannya tentang Wang Lin, dan analisisnya sendiri, dia yakin Wang Lin tidak lagi memiliki kekuatan untuk menarik busur lagi. Jika tidak, dengan pemahamannya tentang Wang Lin tidak akan membiarkan Taois 7 warna pergi dan kemudian membiarkan hantu tua Zan mengejar Taois 7 warna. Dalam benaknya, tanpa kepastian mutlak, Wang Lin tidak akan membuat rencana untuk menggunakan singa untuk memangsa harimau. Dari sudut pandangnya, dia tidak bisa menebak batasan Wang Lin. Karena dia telah sampai pada kesimpulan ini, penguasa berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar karena dia telah memastikan bahwa Wang Lin terluka parah. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk membunuh Wang Lin untuk membalas dendam dan mengambil jiwa ketiga. Itu sebabnya dia bergerak dengan kecepatan penuh untuk mengejar Wang Lin ke bunga keempat sementara hantu tua Zan mengejar Taois 7 warna. Dia telah menggunakan pemahamannya tentang makam kuno yang telah dia pelajari dari Miao Yin dan rekan-rekannya untuk bergegas menuju lantai 2 hingga terakhir sebelum orang lain. Dia berharap selain dari Wang Lin, selir ketiga akan tiba di hadapannya. Dia tidak menyangka Yun Yifeng lebih cepat darinya. Jelas, Yun Yifeng memiliki metode dan keberuntungannya sendiri. Pada saat ini, saat dia muncul, dia menghadapi mantra yang bertabrakan dengan mantra hukum asal. Kekuatan serangan itu dibelokkan dan Sovereign mundur 3 langkah. Saat dia melihat sekeliling, ekspresinya menjadi suram. Yun Yifeng melangkah maju dan 8 bilah diiris menuju penguasa. Karena dia telah kalah dari Wang Lin, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Saat mereka berada di inti dunia gua, dia akan mendengarkan perintah Wang Lin. Pada saat ini, 7 pintu emas mengelilingi tubuhnya dan perasaan hangat memberinya makan. Bahkan luka-lukanya pulih sedikit, dan ketujuh pintu itu bertindak sebagai lapisan pelindung. Itu membantu mengimbangi dampak dan memungkinkannya bergerak lebih cepat. Tang San pindah setelah membentuk 7 pintu emas untuk Wang Lin dan Yun Yifeng. Tangan kanannya membentuk segel dan 9 pedang terbang emas muncul. Mereka membentuk formasi pedang dan terbang menuju Sovereign. Keduanya menyerang Sovereign pada saat bersamaan. 8 pisau potong jiwa yang dikombinasikan dengan kultivasi Yun Yifeng memiliki kekuatan yang mengejutkan. Sovereign melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna terbang ke arah Yun Yifeng. Gemuruh menggelegar bergema. Yun Yifeng telah terluka oleh Wang Lin, dan 7 pintu emas runtuh. Dia batuk darah dan mengatupkan giginya saat dia mengiris dengan raungan. 7 dari bilahnya hancur saat bertabrakan dengan cahaya 7 warna, tapi pedang ke-8 akan menembus cahaya 7 warna dan mendarat di Sovereign. Tubuh Sovereign bergetar dan gemuruh-gemuruh bergema saat dia mundur 3 langkah. Dia tiba-tiba menatap 9 pedang terbang emas Tang San yang diisi dengan garis keturunan surgawi yang kuat mendekat. Mereka sangat cepat, saat Sovereign mundur, mereka mendekat. Sovereign mengangkat tangannya dan ibu jari serta jari telunjuknya membentuk lingkaran. Dia menghadapi Tang San. Cahaya keemasan berasal dari lingkaran yang dibentuk oleh tangannya. Cahaya itu sepertinya membentuk pedang yang tak terhitung. Jumlahnya yang terbang ke depan. Mereka bertabrakan dengan 9 pedang Tang San, dan 9 pedang itu hancur. Fragmen didorong ke belakang dan sinar cahaya yang tak berujung mendekati Tang San.
Manik-manik emas di pergelangan tangan Tang San bersinar dan 7 pintu emas tampak menahan cahaya 7 warna. Gemuruh bergema saat darah mengalir keluar dari sudut mulut Tang San, dan dia dengan cepat mundur. Bahkan seseorang yang terluka berani menyelinap menyerangku. Sovereign melangkah maju, tetapi pada saat ini, tangan Wang Lin meraih kekosongan. Dia menggunakan mantra Heaven Reaping dan celah yang menghubungkan langit dan bumi muncul sekali lagi. Itu dibebankan pada Sovereign. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Sovereign menyerang untuk melawan serangan Tang San dan Yun Yifeng, celah itu tertutup. Penguasa bisa mengabaikan Yun Yifeng yang terluka dan selir ketiga, tapi dia tidak bisa mengabaikan mantra Wang Lin. Kekuatan mantra Heaven Reaping sangat menakutkan. Murid Sovereign menyusut dan lingkaran yang dibentuk oleh tangannya menghadap Wang Lin. Kekuatannya untuk melewati beberapa arcane tribulans tiba-tiba meletus. 3 dao penguasa merusak. Dao penghancur roh pertama. Lingkaran emas sebelum Sovereign bersinar dan bertabrakan dengan mantra Heaven Reaping. Dao penghancuran hantu kedua. Jubah Sovereign mengembang dan matahari muncul di hadapannya. Hukum asal menyebar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa surgawi. Dao kehancuran dewa ketiga. The Sovereign menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Itu menjadi cetakan emas raksasa yang menabrak celah yang diciptakan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema saat cahaya keemasan tak berujung dari lingkaran di depannya menyentuh celah. Lingkaran itu tiba-tiba runtuh dan kemudian matahari di belakangnya terbang menuju celah tersebut. Pada saat yang sama, cetakan emas mendekat. Gemuruh-gemuruh bergema dan mantra Heaven Reaping Wang Lin hancur. Namun, matahari juga menghilang sebelum mantra Heaven Reaping. Hanya cetakan emas yang menembus semuanya dan menghantam Wang Lin. Tanpa busur Li Guang, saya ingin melihat bagaimana Anda menolak saya. Nafas Sovereign kasar saat dia menyerang Wang Lin. Di tanah tidak jauh dari Wang Lin, Xuan Luo dengan tenang menyaksikan semuanya. Sepanjang jalan, dia telah menyaksikan metode, kelicikan, ketekunan, dan ketegasan Wang Lin. Dia sekarang sangat mengagumi Wang Lin. Pada saat ini, dia sangat ingin tahu bagaimana Wang Lin akan menolak mantra pembudidaya arcane tribulan ini. Apakah dia akan membawa saudara laki-laki Lian Daozhen untuk menggunakan tubuh surgawi abadi lagi? Xuan Luo sangat tertarik, tetapi sesaat kemudian, matanya menyipit. Dia melihat bahwa tidak ada kepanikan di mata Wang Lin. Saat cetakan emas menembus kehampaan, Wang Lin mundur 3 langkah. Langkah pertama menempatkan Wang Lin 1000 kaki dari Xuan Luo. Setelah langkah kedua, dia kurang dari 300 kaki dari Xuan Luo. Dengan langkah ketiga, Wang Lin muncul di samping Xuan Luo. Dia tidak sebelum Xuan Luo tetapi di belakang Xuan Luo. Setelah 3 langkah, Wang Lin duduk. Jika dia bisa melihat Xuan Luo, maka pemandangan ini akan terlihat sangat aneh. Xuan Luo berbalik untuk melihat Wang Lin. Pada saat yang sama, setelah Wang Lin duduk, dia melihat kehampaan di hadapannya. Tatapan mereka sepertinya bertemu. Xuan Luo memandang Wang Lin sebentar sampai cahaya keemasan bersinar di langit. Cetakan emas itu seperti gunung saat turun, dan jaraknya kurang dari 100 kaki. Tanah di sekitar Wang Lin retak dan didorong ke bawah. Menarik, Xuan Luo tiba-tiba tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya, dengan santai mengangkat jarinya, dan menunjuk ke cetakan emas. Cetakan emas berhenti 30 kaki di atas kepala mereka. Setelah cetakan emas dihentikan, itu berkedip dengan hebat dan tiba-tiba bergerak lagi. Namun, itu dengan cepat menyusut sampai hanya seukuran telapak tangan, dan melayang di depan Wang Lin. Cetakan emas itu berdengung. Suara ini sepertinya mengandung kecerdasan, tampaknya gemetar dalam penyerahan. Benda ini sekarang terlihat seperti jasmani dan telah menjadi harta karun. Perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan Yun Yifeng, yang hendak menyerang lagi.
Dia tidak melihat Wang Lin melakukan apapun. Wang Lin baru saja mundur 1000 kaki dan duduk. Cetakan emas sebenarnya baru saja berhenti di udara. Tang San juga terkejut dan menghentikan segel yang dibentuk tangannya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Wang Lin, tetapi perubahan mendadak ini mengejutkannya. Keduanya hanya terkejut, tetapi Sovereign tercengang, dan matanya dipenuhi teror. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, dan dia tanpa sadar mengusap matanya. Guncangan di hatinya bahkan lebih kuat daripada saat dia melihat Wang Lin menggunakan busur Li Guang. Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin. Yang saya gunakan adalah mantra, bukan harta. Cetakan emas itu dibentuk oleh mantraku, itu adalah ilusi, itu seharusnya tidak ada, itu dibentuk oleh kekuatan mantraku. Bagaimana itu bisa menjadi jasmani dan berubah menjadi harta karun? Hal semacam ini tidak mungkin, tidak mungkin. The Sovereign gemetar. Orang lain sekarang mungkin tahu apa artinya, tapi dia tahu. Untuk mengubah mantra ilusi menjadi sesuatu yang bersifat jasmani. Kemampuan seperti ini untuk mengubah dunia. Ini, wajah The Sovereigns menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Guncangan yang meledak di dalam dirinya cukup kuat untuk mematahkan pikirannya. Dia belum pernah merasakan ketakutan sebesar ini sebelumnya. Tidak peduli betapa paniknya dia sebelumnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Dia tidak mengerti, tidak bisa membayangkan, atau lebih tepatnya, dia tidak berani menebak. Ini adalah sesuatu yang hanya kakak laki-laki guru, salah satu dari 9 matahari dari benua astral abadi bisa melakukan. Hati penguasa bergetar. Dia benar-benar ketakutan dengan ini. Di kejauhan, Yun Yifeng melihat ekspresi penguasa dan Melihat cetakan emas yang mengambang di depan Wang Lin, matanya dipenuhi dengan teror, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Namun, ekspresinya terlihat jelas oleh Wang Lin, yang memperhatikan dengan seksama. Episode ke-294, dengan judul Perjuangan Binatang yang Terjebak, langsung ke dalam alurnya. Wang Lin samar-samar menebak pikiran Yun Yifeng. Orang ini sangat licik, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan cetakan emas itu mendarat di genggamannya. Perasaan dingin berputar-putar melalui Wang Lin, dan dia merasakan hubungan dengan cetakan emas. Item ini baru saja dibuat dari kekosongan dan tidak memiliki pemilik. Kultivasi Wang Lin tercetak di dalamnya dan dia menjadi pemilik pertama harta karun ini. Cetakan emas ini mengeluarkan aura yang kuat dan menyegel mantra dao penghancuran dewa penguasa. Mantra ini telah digunakan oleh Sovereign dengan kekuatan penuh, jadi kekuatannya sama dengan Sovereign yang menggunakan mantra itu sendiri. Dan karena itu dibuat oleh Xuan Luo, itu mengandung sedikit kekuatan 9 matahari. Alhasil, harta ini tidak bisa dihancurkan. The Sovereign ketakutan saat Wang Lin melahap cetakan itu dan mulai memurnikannya dalam jiwa asalnya. Xuan Luo berdiri di depan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Pada saat ini, ketakutan di hati penguasa mencapai batasnya. Dia menyerah untuk membunuh Wang Lin dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia ketakutan keluar dari pikirannya, dan pikirannya berdengung. Dia sangat pintar dan licik, tetapi dia tidak pernah menyangka Xuan Luo ada di sini. Dia percaya bahwa kakak majikannya telah menemukan tempat ini. Berpikir tentang betapa menakutkannya kakak laki-laki tuannya, Sovereign bersimbah keringat dingin. Dia hampir kehilangan akalnya. Saat dia mulai mundur, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia berdiri dan maju selangkah. Gemuruh bergema saat dia mengejar Sovereign. Saat itu, kamu mencoba membunuhku dengan bencana hidup dan mati. Hari ini, aku akan memberimu bencana hidup dan mati juga.
Tuo Sen, kamu sudah sampai. Apakah Anda ingin melawan saya atau membantu saya melawan orang ini? Suara Wang Lin bergema saat dia mengejarnya. Saat suaranya bergema, tawa bergema di seluruh dunia. Dunia terdistorsi di belakang Sovereign dan sosok raksasa muncul. Tubuhnya setengah telanjang dan mengeluarkan aura kuno. Itu juga memancarkan aura arogan. Itu adalah Tuo Sen. Saat tubuhnya muncul, tangan kanannya membentuk segel dan meninju ke arah Sovereign. Dengan pukulan ini, dunia bergemuruh. Seolah-olah pukulan ini telah menyerap semua kekuatan di sini, dan mendarat di tubuh penguasa. The Sovereign tiba-tiba berbalik. Tangannya membentuk segel dan sinar matahari mengelilingi tubuhnya. Dia tampak berubah menjadi matahari ketika dia bertabrakan dengan pukulan itu. Gemuruh menggelegar bergema. Sovereign mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Tubuh Tuo Sen juga bergetar, dan dia mundur 1000 kaki. Dia mengungkapkan senyuman yang tajam. Memuaskan. Wang Lin, jangan bertarung dengan mantra seperti makhluk surgawi ini, klan kita harus bertarung dengan tubuh kita yang kuat. Hancurkan dunia dan bertempurlah dengan surgawi. Saat Tuo Sen berbicara, suara letusan bergema dari tubuhnya. Tubuhnya membesar hingga lebih dari puluhan ribu kaki, tetapi dia tidak berhenti, dia terus berkembang. Segera, dewa kuno raksasa setinggi ratusan ribu kaki muncul di lapisan kedua hingga terakhir makam kuno. Mata Wang Lin menyipit dan dia tersenyum. Gemuruh datang dari tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengembangkan tubuhnya. Tubuh Wang Lin langsung tumbuh sampai dia seukuran dengan Tuo Sen. Dari jauh, kedua raksasa itu tampak seperti dua gunung yang menyegel jalan penguasa. Pada saat yang sama, mata Yun Yifeng berbinar. Dia tahu bahwa Xuan Luo misterius ada di sekitar, jadi dia bergerak dengan tegas. Tangannya membentuk segel dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Ada kilatan cahaya ungu, dan cahaya ungu itu langsung membentuk monyet ungu. Monyet itu menunjukkan tatapan ganas saat menerkam ke arah penguasa. Wang Lin tidak mungkin gagal di inti gua. Rencanaku tidak akan salah. Petik 2. Ada juga selir ketiga, Tang San. Dia mengatupkan giginya dan manik emas di pergelangan tangannya bersinar. Pintu emas muncul dan saling tumpang tindih. 7 pintu emas menyatu menjadi satu. Cahaya keemasan bersinar saat pintu berubah menjadi naga emas yang bergegas menuju Sovereign. Mereka berempat menyerang pada saat bersamaan, dan kekuatan mereka luar biasa. Wang Lin dan Tuo Sen masing-masing membentuk kepalan tangan, dan pukulan mereka menghancurkan seperti dua meteor raksasa. Wajah Sovereign pucat pasi dan dia tidak punya keinginan untuk bertempur. Dia benar-benar terguncang oleh apa yang terjadi pada cetakan emas itu. Dia curiga kakak majikannya bersembunyi di sekitar sini. Pikiran ini membuatnya gemetar dan membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri. Saat tinju Wang Lin dan Tuo Sen turun, Sovereign mengeluarkan raungan seolah-olah dia ingin melepaskan semua ketakutan di tubuhnya. Dia menggerakkan tangannya seolah-olah sedang menahan 2 kali lari dan bertabrakan dengan pukulan Wang Lin dan Tuo Sen. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Lengan Tuo Sen gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin juga gemetar dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, mantra Yun Yifeng yang membentuk monyet tiba, dan menerkam penguasa. Itu berubah menjadi gas ungu dan memasuki tubuh Sovereign. Bayangan monyet muncul di antara alis Sovereign. The Sovereign gemetar. Serangan Wang Lin dan Tuo Sen telah menyebabkan darahnya mendidih. Kemudian mantra Yun Yifeng dari benua astral abadi membuatnya merasa seperti tubuhnya terkoyak. Kemudian naga emas Tang San menabrak tubuh penguasa. Sovereign berbalik dan menghancurkan naga emas dengan tangan kanannya. Saat naga emas runtuh,
Sovereign mengeluarkan seteguk darah untuk pertama kalinya. Ekspresinya menjadi redup dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Kekuatan Dewa Kuno Wang Lin dan Tuo Shen adalah sesuatu yang ditakuti penguasa. Namun, perbedaan antara tingkat kultivasi mereka terlalu lebar. Meskipun mereka sulit untuk ditangani, mereka juga telah membayar harga yang mahal untuk melukainya secara serius. Yang paling dia takuti adalah apa yang terjadi pada cetakan emas itu. Dia merasa ada sepasang mata kelima yang dengan tenang menatapnya. Perasaan ini sangat kuat dan hampir membuatnya gila. Dia juga merasakan aura Dao Master Blue Dream mendekat. Jika Blue Dream tiba, dia akan berada dalam bahaya. Setelah batuk darah, mata Sovereign memerah. Dia tiba-tiba mendongak dan riak bergema di bawah kakinya saat dia mencoba untuk pergi. Namun, pada saat ini, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan dia membuka halaman penyimpanannya. Selusin daun purba terbang keluar. Saat cahaya hantu berkedip, selusin daun kuno ini bergegas menuju penguasa dan menyegel jalan mundurnya. Ketika Sovereign disegel, ada kilatan pembunuhan di dalam mata Wang Lin dan dia berjalan maju. Dia mengangkat tangannya untuk menggunakan mantra terkuatnya, Heaven Reaping. Dunia terkoyak dan celah terbang menuju penguasa. Keretakan menutup Sovereign dalam sekejap. Sovereign membentuk segel dan membanting tangannya ke arah celah. Pada saat yang sama, tubuh Tuo Shen bergerak dan bayangan yang tumpang tindih muncul. Dalam sekejap, aura arogan di sekelilingnya lenyap dan digantikan oleh ketenangan dan kemantapan. Seolah-olah dia telah menjadi orang lain, seolah-olah dia telah menjadi Tusi yang terbangun. Lebih tepatnya, orang yang muncul adalah Tusi. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Gemuruh-gemuruh bergema dan tombak raksasa muncul di tangannya. Meraih tombak, dia menikam ke arah Sovereign. Yun Yifeng dan Tang San menyerang sekali lagi. Mereka semua menggunakan mantra terkuat mereka. Gemuruh menggelegar bergema. Yun Yifeng batuk darah dan terlempar ke tanah. Darah mulai mengalir dari sudut mulut Tang San. Dia terhuyung mundur lebih dari 10.000 kaki, terlihat sangat lemah. Tombak Tusi ditangkap oleh penguasa. Ekspresi Sovereign terlihat galak saat telapak tangan kanannya menghantam Tusi. Tubuh Tusi gemetar dan dia mundur 1000 kaki, tapi dia tidak terluka. Setelah mendorong kembali Tusi, Sovereign berbalik. Pada saat ini, celah Heaven Reaping ditutup dan berjarak kurang dari 10 kaki. Rambut Sovereign berantakan dan dia menggigit lidahnya tanpa ragu-ragu untuk memuntahkan sebagian darah esensinya. Darah ini berwarna emas, dan menembus celah menuju Wang Lin. Jika Wang Lin terkena darah ini, dia akan berada dalam bahaya. Di saat kritis, Wang Lin masih tenang. Saat darah menutup, Wang Lin mengucapkan satu kata. Berhenti. Hentikan surga, hentikan bumi, hentikan semua hukum. Darah berhenti sesaat sebelum Wang Lin, dan dia dengan tenang menghindarinya. Dia melambaikan tangannya dan pedang darah itu terbang. Namun, saat ini, rebound meletus di tubuhnya. Dia menekan rebound, tapi wajahnya berubah sedikit pucat. Setelah sekejap, mantra berhenti-berhenti bekerja dan darah menyembur melewati Wang Lin, mendarat di tanah. Suara mendesis datang dari tanah, dan bagian bumi itu mulai tenggelam. Pedang darah menyala dan erangan teredam datang dari Sovereign. Pedang darah itu terlalu cepat dan ditembakkan ke arah Sovereign saat dia meludahkan darahnya. Pedang itu menembus bahu kanan penguasa. Darah segar menyembur keluar, dan mata Sovereign menjadi merah. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Kalian semua mendekati kematian. Memancing bulan di Sumur, mantra Dao Sovereign, menggunakan bumi sebagai sumur yang memantulkan segala sesuatu di langit. Kemudian ekstrak jiwa melalui refleksi dan bunuh. Wang Lin telah melihat mantra ini beberapa kali, dan setiap kali, itu sangat mengejutkannya.
Episode 295, dengan judul Jiwa yang Berdaulat, langsung ke dalam alurnya. Saat penguasa berbicara, riak muncul di bumi dari lapisan kedua hingga terakhir makam kuno, dan itu langsung berubah seperti air. Sosok Wang Lin dan rekan-rekannya muncul di atas air. Seolah-olah mereka ditenggelamkan oleh air di dalam sumur. Kecuali jika itu benar-benar dibutuhkan, Wang Lin tidak akan melawan Sovereign. Musuh-musuhnya adalah Taois 7 warna dan Zan hantu tua, menambahkan Sovereign akan membuatnya sangat sulit. Meskipun dia tidak ingin bertarung, tujuan Sovereign adalah untuk membunuh Wang Lin. Karena itu, Wang Lin terpaksa bertarung. Wang Lin juga memegang keuntungan besar. Yun Yifeng, Tang San, dan Tuo Sen telah membantunya melukai Sovereign secara serius. Ditambah dengan deduksi Wang Lin sebelumnya, dia mampu memberikan pukulan serius ke pikiran Sovereign. Berdasarkan berbagai kondisi, situasi sempurna untuk membunuh Sovereign ini telah muncul. Yang paling penting adalah orang ketiga yang dirasakan Wang Lin setelah Tuo Sen dan Sovereign. Orang ketiga ini adalah Dao Master Blue Dream. Wang Lin hanya tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menyegel Sovereign dengan mereka berlima. Pada saat ini, Sovereign's Fishing the Moon in the Well muncul. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak lagi ingin melarikan diri, karena dia jelas merasa bahwa Dao Master Blue Dream telah tiba. Jadi bagaimana jika Blue Dream ada di sini? Jika Anda ingin membunuh saya, Anda semua harus membayar harganya. Juga, waktu terbatas, Old Ghost Zan akan segera tiba. Mereka tidak akan bisa membunuhku sebelum Old Ghost Zan tiba. Petik 2. Bumi yang telah berubah menjadi sosok Wang Lin dan perusahaan yang terpantul dengan baik. Kemudian kilatan cahaya biru muncul. Cahaya biru ini menyebar ke seluruh sumur dan langit. Di kejauhan, Dao Master Blue Dream keluar. Mata Wang Lin berbinar. Ketika Dao Master Blue Dream tiba, dia mengirimkan pesan dewa. Senior Blue Dream, bisakah kamu menyegel Sovereign selama 3 napas? Blue Dream mendekat dan mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan bumi yang telah berubah menjadi sumur bergetar. Bumi runtuh dan sumurnya hancur. Cahaya biru memasuki sumur yang runtuh dan terbang ke udara saat dia melambaikan tangannya. Itu berubah menjadi tirai biru yang menyelimuti dunia. Saya bisa melakukan 3 napas. Saat Dao Master Blue Dream berbicara, dia berjalan ke cahaya biru. Saat ini, cahaya biru di sekitarnya melesat ke arah Sovereign. 3 sinar cahaya biru terbang menuju Yun Yifeng dan Tang San, menarik mereka ke cahaya biru. Sinar cahaya terakhir melilit Tuo Sen dan juga menariknya ke cahaya biru. Mereka berempat menyatu dengan cahaya biru. Saat mereka menghilang dalam cahaya biru, mereka berubah menjadi 4 rune dan terbang menuju Sovereign. Ekspresi Sovereign berubah. Ini semua terjadi dalam sekejap, 4 rune terbang menuju Sovereign sesaat setelah Blue Dream muncul. Sovereign tidak bisa menghindari ini. Bagaimanapun, ini dibentuk oleh kultivasi penuh Blue Dream. Meskipun dia belum memasuki Arcane Tribulan, dia bisa bertarung melawan pembudidaya Arcane Tribulan. Dengan dia sebagai pemimpin, dan bantuan dari 3 lainnya, keempat rune ini menerobos semua penghalang dan mendarat di tubuh Sovereign. Saat keempat rune mendarat, Sovereign terhuyung-huyung dan dikelilingi oleh cahaya biru yang menyegel seluruh tubuhnya. Meski gerakannya tersegel, dia masih memiliki banyak kekuatan. Saat cahaya biru mengelilinginya, cahaya keemasan menutupi tubuhnya. Dari kejauhan, Sovereign terlihat benar-benar keemasan. Perisai emas ini dapat melindunginya dari luka serius selama beberapa napas setelah dia disegel. Nafas pertama dari 3 nafas. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat Sovereign disegel oleh cahaya biru, dia berjalan maju dan muncul di hadapan Sovereign. Dia mengangkat tangan kanannya dan layar hantu muncul.
Jari Wang Lin menembus cahaya biru dan mendarat di antara alis penguasa. Mimpi Dao. Saat suara Wang Lin bergema, nafas kedua tiba. The Dream Dao dan wajah hantu menyatu dan bergegas ke Sovereign. Mereka tidak melukai Sovereign sama sekali tetapi menyatu dengan jiwanya. Meminjam Dream Dao, Wang Lin memasuki ingatan Sovereign, dan koneksi terbentuk. Wang Lin tidak mencoba untuk mengubah ingatan penguasa tetapi menunjuk ke gunung yang dikelilingi oleh kabut hitam. Aku mengorbankan jiwa ini untuk Yixi. Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan penguasa, tapi dia bisa meminjam pisau untuk membunuh, dan pisau itu adalah Yixi. Saat kata-katanya bergema, nafas ketiga tiba. Kabut di sekitar gunung bergejolak dan mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Pada saat yang sama, jiwa Sovereign mulai menghilang dari tubuhnya dengan cepat seolah-olah sedang dimakan. Mata Sovereign berjuang dan dia mengeluarkan raungan keras saat tubuhnya bergetar. 3 nafas berlalu dan 4 segel di tubuhnya segera menghilang. Ketika 4 segel menghilang, Dao Master Blue Dream, Yun Yifeng, Tang San, dan Tuo Shen muncul dari cahaya biru di sekitarnya. Jeritan sengsara bergema saat Sovereign melarikan diri dari segel Dao Master Blue Dream. Dia memegangi kepalanya saat dia mundur dengan cepat. Tangisan yang menyedihkan mengguncang hati orang-orang. Jiwa penguasa dengan cepat menghilang dan dikorbankan. Ketika Dao Master Blue Dream dan teman-temannya melihat ini, murid mereka menyusut. Mereka kaget. Wang Lin batuk darah dan mundur lebih dari 1000 kaki. Dia memandang Sovereign, yang berteriak di langit, dan matanya menunjukkan tatapan yang kejam dan dingin. Pada saat ini, mata Sovereign memerah. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya gila saat dia melihat Wang Lin dan menyerangnya seolah-olah dia sudah gila. Kaulah yang membuatku sangat menderita. Aku akan membunuhmu, membunuhmu, Sang Sovereign meraung saat dia menyerbu Wang Lin. Kesadarannya kabur, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh Wang Lin. Boneka Yixi, aku telah mengorbankan jiwa yang cukup. Aku memanggilmu. Wang Lin mundur bahkan tanpa menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat Sovereign mendekat, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia meraung. Saat kata-katanya bergema, gunung di kejauhan runtuh dan kabut bergegas menuju Wang Lin. Itu sangat cepat, langsung menyelimuti Wang Lin. Itu bahkan menyelimuti Sovereign yang telah dibebankan. Itu menutupi tatapan semua orang, lalu 2 raungan datang dari dalam kabut. Salah satunya dari Sovereign, itu dipenuhi dengan rasa sakit yang tak berujung. Yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Raungan terus bergema di dalam kabut hitam. Selain orang-orang di dalam kabut, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa mendengar raungan penguasa menjadi lebih sengsara. Sesaat kemudian, kabut bergejolak dengan hebat dan Sovereign terlempar keluar. Dia mendarat di tanah dengan mata tertutup, dan dia tidak bergerak. Blue Dream dan teman-temannya dengan hati-hati melihat kabut hitam di sekitar Wang Lin. Mereka melihat kabut perlahan mengembun untuk mengungkapkan Wang Lin. Kabut ini masih berkumpul. Itu tidak berkumpul di Wang Lin tapi di sebelah kanannya. Ada bayangan jongkok di sana. Saat semua kabut mengembun, bayangan menjadi jelas bagi semua orang. Wajah Tang San segera menjadi pucat dan dia segera mundur beberapa langkah. Bahkan Yun Yifeng tersentak, matanya dipenuhi ketakutan. Dao Master Blue Dream dan Tuo Shen lebih baik, tetapi hati mereka bergetar saat melihat bayangan itu. Itu adalah kurcaci dengan kulit ungu. Dia telanjang saat dia berjongkok di sana. Tidak ada rambut di kepalanya dan tubuhnya sangat kurus. Lidahnya menjulur 7 kaki dan tergantung di sana, bergoyang. Matanya gelap, tampak seolah-olah bisa menyerap cahaya di sekitarnya, membuat sosoknya sedikit berubah. Keganasan yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Boneka ini seperti hantu jahat yang keluar dari neraka itu sendiri.
Meskipun hanya berjongkok di sana, itu memberi semua orang tekanan besar di hati mereka. Lingkungannya sunyi. Hanya nafas kurcaci seperti iblis yang bisa didengar. Wang Lin terlihat tenang, tapi hatinya juga kaget. Di dalam kabut, dia telah melihat pertarungan gila boneka Yi Si melawan penguasa. Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk menekan getaran di hatinya. Dia tahu bahwa hubungan yang dia miliki dengan boneka itu tidak kuat, dan sulit untuk mengendalikannya. Jika dia menginginkan kendali penuh, dia harus terus membunuh dan mengorbankan jiwa untuk itu. Hal ini agak berbeda dari ingatan jiwa ketiga. Menurut ingatan itu, setelah muncul, itu seharusnya memiliki kekuatan puncak pembudidaya Void Tribulan tahap awal yang telah melewati ke-9 Arcane Tribulans. Namun, meskipun boneka itu masih sangat kuat, itu tidak dapat mencapai kekuatan kultivator Void Tribulan yang sebenarnya. Itu sama dengan seseorang yang telah melalui beberapa Arcane Tribulans. Meskipun Wang Lin memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak dapat menemukan jawaban. Di kejauhan, Xuan Luo telah melihat boneka Yi Si sejak boneka itu muncul. Dia mengenali apa itu. Saya sudah merasakan aura sebelumnya. Ini benar-benar roh boneka, dan telah berubah 2 kali. Penguasa surgawi 7 warna ini memang ganas. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Sovereign yang tidak sadar. Kurcaci itu diam-diam mengikuti. Tubuhnya berubah antara korporeal dan kabut. Wang Lin memandang Sovereign yang tidak sadar dan merasa rumit. The Sovereign, setelah waktu yang lama, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menempatkan Sovereign di dalam ruang penyimpanannya. Kamu masih memiliki setengah dari jiwamu yang tersisa. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Anda pernah menjadi budak orang gila itu. Aku akan membiarkan dia memutuskan takdirmu setelah dia bangun. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.